Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan di konten kali ini kita akan ketemu dengan salah seorang dokter yang masih muda sekali, yang memiliki talenta yang luar biasa. Yang baru-baru kali ini kita mendapatkan informasi beliau mendapatkan penghargaan 2% saintis terbaik dunia, dan salah satunya yang dimiliki oleh Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Kita akan bertemu dengan Dr. Harapan PhD di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Ini adalah ruang kerja beliau. Kita akan ketemu di dalam dengan Dr. Harapan. Assalamualaikum Dr. Harapan. Selamat sore dok. Akhirnya ketemu ya dok ya. Iya, dokter, terima kasih sudah punya waktu untuk ketemu. Dokter, kita bisa ngobrol di sana? Oke, baik. Education, knowledge, books review, inspiration, interview, Hendra Syah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Tentu saja masih di konten ini, dan kita akan bertemu pada sesi kali ini dengan salah seorang yang pasti kalian tunggu-tunggu informasinya. Beliau yang barusan saja mendapatkan penghargaan 2% saintis di Asia, yang merupakan dari 58 terbaik saintis di Indonesia yang diumumkan oleh Elsevier pada tahun 2021, khususnya di bulan yang lalu. Dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau, Dr. Harapan, atau kita panggil saja Dr. Harapan, yang juga lebih dikenal di Universitas Syah Kuala yang mendalami bidang penyakit infeksi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Dan kita nih banyak yang tanya, banyak yang ingin tahu tentang Dokter Harapan, terutama ketika media massa di Aceh mempublikasikan, tepatnya Pak Rektor ya waktu itu ngomong ada 2 orang dosen di USK yang mendapatkan penghargaan dari Elsevier, merupakan 2% saintis Asia. Itu 2% maknanya apa sih? Satu harus dipahami bahwa 2% itu banyak gitu. Banyak. 2% itu banyak. Artinya yang paling presisi itulah 1%. Jadi setiap tahun mereka Elsevier dan yang lain mengeluarkan 1%. Jadi kalau sebenarnya 2% itu banyak. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu berbangga dengan dengan titel 2%, karena target kita adalah 1%. Karena kalau sebenarnya 2% peneliti di seluruh dunia itu sampai sekian juta. Sampai sekian juta. Jadi itu bukan sesuatu yang wow sekali, karena kalau seandainya kita lihat di urutan saya itu sekitar 100-an ribu. Jadi 100-an ribu. Jadi masih banyak sekali. Iya. Tapi kalau seandainya kita lihat di Indonesia memang urutan 8 seperti itu. Urutan 8. Jadi 18 ya dokter. Jadi kalau saya baca di referensi, saya cepat browsing juga, ada 58 orang saintis di Indonesia, 2 diantaranya adalah dari USK. Salah satunya adalah Dokter Harapan yang di hadapan saya ini. Dokter, sejak kapan itu merasa bahwa apa yang dilakukan ini menjadi pusat perhatian orang-orang di dunia? Walaupun kita tahu ya, namanya penyakit infeksi itu kan sering sekali kita baca terjadi di negara ini, di negara ini. Perhatian dokter untuk itu dimulai sejak kapan? Jadi saya awal fokus ke infeksi saat mau ngambil S2. Jadi kalau seandainya S1 saya masih ke infeksi, non-infeksi, saya pernah mendalami obgyn segala macam. Jadi banyak sekali. Jadi mulai itu di saat mau S2. Jadi S2 saya mau fokus ke infeksi. Dulu saya mau fokusnya ke tuberkulosis.
Jadi tuberkulosis karena saya tahu bahwa kita masih banyak tuberkulosis di dunia, termasuk yang nomor 3 kalau di dunia, kemudian transmisinya juga masih banyak di Indonesia, jadi saya mau ngambil itu. Tetapi ketika saya mengambil S2 dan S3, saya nggak ketemu supervisor yang ahli dalam tuberkulosis seperti itu. Karena saya kan ngambil di S3 di Australia, jadi nggak ada tuberkulosis di sana sedikit. Jadi penelitian di sana itu sedikit sekali mengenai tuberkulosis. Jadi sejak segitu, jadi saya memikirkan karena mengapa infeksi. Kalau seandainya kita lihat yang non infeksi, penyakit non infeksi itu kan banyak, dan di negara orang itu manajemennya dan seterusnya itu sudah bagus gitu, dan infeksi itu kan tidak banyak di dunia di dunia maju seperti itu. Jadi saya fokusnya, kalau seandainya kita fokus ke penyakit infeksi dan tropical infection, jadi tidak banyak negara yang memilikinya gitu, yang memiliki penyakit ini, sehingga kalau seandainya mereka mau bekerja atau meneliti mengenai penyakit infeksi, otomatis mereka harus lari ke kita. Jadi pertimbangannya adalah itu. Pertimbangannya itu ya. Walaupun mungkin kalau di beberapa negara lain itu jadi lebih sangat diperhatikan juga ya dokter, betul. Tergantung kondisinya. Nah, kebanyakan orang kan kalau misalnya dari dokter langsung ke spesialis atau mungkin yang terkait lah dengan public health seperti itu, tapi dokter khusus mendalami itu. Dokter melihat perspektif itu, tadi dokter sudah sampaikan, tapi apa yang dokter lihat dalam kondisi yang sekarang ini itu masih menjadi pusat perhatian juga tidak untuk penyakit-penyakit infeksi itu? Penyakit infeksi, kalau seandainya di Indonesia kita masalah utamanya itu bukan di penyakit infeksi, juga bukan di penyakit non-infeksi. Jadi sekarang itu udah double. Di mana penyakit infeksi kita masih banyak, ya kita penyakit infeksi masih banyak, tetapi di samping itu penyakit non-infeksi, misalkan diabetes, hipertensi, penyakit jantung itu sudah juga banyak gitu. Jadi di Indonesia itu double burden. Jadi kita bilang itu yang infeksi masih ada, non-infeksi juga mengikuti. Nah, itu berbeda dengan konteks kalau seandainya negara berkembang, negara maju. Negara maju itu penyakit infeksi udah dikit, kemudian penyakit yang non-infeksi, penyakit degeneratif itu yang tinggi. Nah, Indonesia fokusnya konteksnya berbeda. Nah, oleh karena itu bahwa penyakit infeksi sekarang masih menjadi perhatian terutama di Indonesia seperti itu. Jadi masih menjadi permasalahan juga. Dan itu juga menjadi pusat perhatian dokter dalam riset-riset ya. Ya, selama ini sampai dengan Elsevier juga memberikan penghargaan semacam itu. Dan untuk membuat jejaring yang barangkali juga supaya ketika terjadi di Aceh, barangkali tidak terjadi di beberapa tempat itu, juga dilakukan sejak sekolah pasti dokter ya? Betul. Jadi kalau seandainya melakukan penelitian, otomatis yang paling penting itu salah satunya adalah jejaring seperti itu disampaikan, networknya bagaimana kita, kalau seandainya ingin melakukan penelitian itu kita nggak bisa sendiri segala macam ya, harus ada kolaboratornya. Nah, itu yang saya bangun selama ini, karena kalau seandainya kita lihat publikasi saya hampir tidak pernah saya publikasi dengan sendiri satu nama. Selalu ada yang kolaboratornya banyak, misalnya dari Indonesia, dari luar segala macam. Itu juga meningkatkan kesempatan untuk berkolaborasi. Yang selanjutnya adalah memang tujuan dari kita publikasi itulah menyampaikan informasi ke khalayak ramai. Misalkan kalau seandainya kemarin katakan COVID-19, saya dan teman-teman mempublikasi mengenai data yang pertama kali di dunia, katakan yang systematic review, apa sih sebenarnya, bagaimana karakteristik COVID-19 ini yang banyak di dunia gitu. Sekarang informasinya memang kita sudah banyak tahu ya, tapi di awal itu belum banyak yang tahu, sehingga artikel tersebut disitasi atau digunakan oleh orang lain untuk membuat paper yang lain, itu sampai 1.700-an lebih sudah sekali. Jadi kan informasi yang kita sampaikan itu sangat penting sekali untuk orang agar bisa mengembangkan atau membuat penelitian yang lebih lanjut. Lanjut berikutnya seperti itu ya. Betul. Dan kalau saya sempat baca juga tadi, dan kemarin saya membaca lebih lama ya, bahwa dokter juga sedang bersama tim di USK ini sedang dapat seperti hibah riset itu. Betul. Yang
meneliti juga tentang COVID atau bagaimana, dokter? Jadi di sekarang ada beberapa penelitian yang sedang berjalan. Yang pertama adalah saya bekerja sama dengan rektor dan peneliti dari dari Fakultas Kedokteran dan non Fakultas Kedokteran. Non Fakultas Kedokteran terutama teknik. Jadi kita ingin mendesain mendesain ruang isolasi untuk COVID-19. Ini diketuai oleh Rektor USK, Prof. Samsul Rizal, dan dananya itu cukup besar, sekitar 6 miliar untuk 3 tahun. Nah, itu yang sedang berjalan yang relatif besar. Yang selanjutnya adalah saya juga terlibat dalam penelitian H-Index yang saya sebagai ketuanya. Itu dananya dari dari USK, berdasarkan dari dana saya kurang tahu namanya, tetapi itu sumber dananya dari USK, melihat termasuk yang kemarin itu melihat varian Delta. Jadi kita men-sequencing virus yang ada dari dari lab kita dari Banda Aceh, kemudian kita melihat varian apa yang ada di Aceh sudah masuk. Dan kemarin yang pertama sekali kita lihat itu adalah yang Delta. Jadi Delta itu berdasarkan data kita menunjukkan di bulan Juli 2021 mereka sudah masuk. Artinya virusnya sudah masuk gitu. Tidak salah kalau seandainya kita lihat di bulan Juli itu peak kita, kasus kita sangat tinggi, bukan hanya di Aceh tetapi di Jawa gitu. Jadi bulan Juli sangat tinggi sekali. Salah satunya kemungkinan adalah karena varian Delta tersebut. Varian Delta. Jadi perkembangannya begitu cepat, betul, ya. Cepat, betul. Dokter, kita kan tahu ya, pilihan-pilihan dalam hidup itu selalu banyak ya kan, mau jadi apa gitu ya. Tapi melihat apa yang Dokter Harapan sampaikan tadi, memilih akhirnya untuk fokus dan concern terkait dengan ini, itu tuh bagaimana dokter melihat, misalnya apakah itu termasuk di barangkali ada semacam insight perkembangan dunia, atau mungkin karena apa yang dokter baca dan kegelisahan selama ini, atau mungkin yang lainnya? Sebelum saya ngambil S2, saya pernah jadi dokter umum ya. Jadi saya pernah jadi dokter di Papua untuk 1 tahun. Oke. Apakah saya menikmati? Sebenarnya menikmati, iya, karena membantu masyarakat seperti itu ya. Tetapi saya memiliki keminatan juga untuk meneliti seperti itu. Jadi mungkin hal itu yang menjadikan saya lebih ke arah penelitian itu. Jadi memang kalau saya ditanya, banyak orang nanya apakah nggak ada minat untuk ngambil spesialis lagi gitu kan. Kalau untuk yang sekarang, apa yang sudah ada sekarang, saya rasa saya nggak perlu ngambil spesialis lagi ya, karena ngambil spesialis kita memerlukan 5 tahun. Jadi kalau saya 5 tahun, katakan 4 tahun kemudian jadi baru spesialis. Nah kalau seandainya kesempatan ini untuk 4-5 tahun ini kita kembangkan, kemungkinan apanya akan lebih bagus, chance-nya lebih bagus. Jadi memang pilihan sebagai peneliti itu lebih ke karena panggilan hati, seperti panggilan hati ya. Karena kalau seandainya misalkan ya saya duduk di saat kerja untuk meneliti, kalau seandainya beberapa jam atau berjaman seperti itu, tidak merasa lelah kalau seandainya kita nikmati seperti itu. Jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke arah sana ya. Dan itu kan bukan sebagian besar pilihan orang, mungkin berbeda ya, dokter sudah sampaikan tadi. Dan ketika ambil sekolah di Australia dan doktoralnya juga di sana ya, dok. Di sana, kalau kita baca-baca juga para saintis di dunia yang dari Indonesia sekolah pada akhirnya juga agak enggan kembali, mungkin karena pulang mungkin laboratoriumnya kurang lengkap atau sesuatu yang beda. Dokter merasakan seperti itu juga tidak? Pasti setelah lama di sini, karena seperti ini saya kalau saya ditanya apakah saya memiliki kesempatan untuk tinggal di Australia, ada ya. Jadi memang saya memiliki kewajiban untuk balik ke Indonesia karena memang kewajiban untuk dari beasiswa saya memiliki kewajiban, tetapi saya memiliki peluang besar untuk tinggal di Australia gitu. Dulu mengapa saya pulang, karena
gimana ya, kehidupan enak ya, kehidupan enak, cuma merasa nggak ada keluarga gitu. Jadi itu sesuatu yang timbul, kemudian memutuskan untuk balik. Tapi kalau setelah balik seperti ini ke Indonesia, apakah ada perasaan seperti itu? Selalu ada ya. Kadang-kadang saya berpikir kalau seandainya saya pindah ke katakanlah ya ke National University of Singapore, kemungkinan bisa lebih oke ya. Tetapi itu ada beberapa sempat muncul, cuma kan permasalahannya kita tidak hanya memikirkan itu ya, kita juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan institusi dan seterusnya. Jadi jadi merupakan pilihan. Pasti adalah ya. Kalau kita baca-baca diaspora rata-rata kan punya sense yang seperti itu ya. Kalau kita ikutin terus, mungkin kayak Dokter Harapan bilang tadi, mungkin nggak ada ujung-ujungnya ya, tapi karena beberapa alasan kembali dan juga membangun Indonesia dan juga Aceh ya. Dokter Harapan ini betul-betul jadi harapan sekarang. Amin. Thank you. Dan kalau melihat dokter sekarang, kepanikan masyarakat akibat COVID-19 kan sudah mulai melanda ini, sudah mulai turun. Nah dulu semua orang mungkin pada ketakutan, tapi ada juga yang masih bandel juga gitu. Menurut dokter, itu karena pemahaman mereka terhadap penyakit infeksi itu yang mungkin awareness-nya kurang, atau memang apa sehingga menyebabkan informasi ini tidak terdistribusi ke masyarakat secara baik gitu? Banyak hal ya, karena saya dalam 1-2 tahun ini melihat itu banyak melakukan penelitian tentang itu. Kita melihat bagaimana perceived risk masyarakat di masyarakat mengenai COVID-19 ini, bagaimana mereka merasakan bahwa itu kemungkinan akan terinfeksi ke mereka dan seterusnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana pengetahuan mereka dan seterusnya. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Itu termasuk yang paling besar sekali, terutama kalau seandainya kita berbicara tentang vaksin, proses vaksinasi. Yang paling mempengaruhi itu adalah ketidakpercayaan kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua adalah memang pengetahuannya mereka beberapa yang masih turun, tetapi saya rasa bahwa di dalam hal tersebut saya kembali lagi mempermasalahkan pada pemerintah, karena cara penyampaiannya saya rasa masih belum bagus, terutama kalau seandainya kita di Aceh. Jadi kemarin pemerintah sempat turun, presiden kita sempat turun karena persentase vaksin kita yang sangat rendah sekali dibandingkan kalau seandainya provinsi lain. Salah satunya adalah ketidakikutsertaan tokoh masyarakat, terutama tokoh agama di dalam proses penyampaian COVID-19 ini. Karena penelitian saya menunjukkan bahwa pada proses vaksinasi, pada masalah vaksin, kepercayaan masyarakat itu terhadap ulama itu lebih tinggi dibandingkan dari pemerintahnya. Bahkan dari petugas kesehatan. Bahkan petugas kesehatan. Terutama kalau seandainya itu berbicara tentang haram halal. Jadi kalau seandainya dokter katakan menyampaikan, ini halal Bu segala macam, mereka kadang-kadang tidak percaya kalau seandainya itu bukan dari pemuka agama. Jadi sangat penting hal itu disampaikan gitu. Ini tidak juga tidak berbeda jauh kalau seandainya kita lihat selama puluhan tahun bahwa cakupan vaksinasi kita itu sangat rendah, terutama di Aceh seperti itu. Salah satunya adalah itu resistensi masyarakat terhadap penggunaan vaksin ini karena keterbukaan, terutama masalah halal haram seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi itu yang membuat masyarakat juga tidak clear ya menerima informasi seperti itu. Ya benar juga, ada yang kita baca bahwa cakupannya masih sangat rendah bahkan di Indonesia sekalipun gitu. Jadi itu ya barangkali salah satunya. Ya. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang awareness di masyarakat, memang banyak sekali faktornya. Yang pertama saya lihat bahwa masyarakat kalau sekarang sudah turun itu karena memang masyarakat sudah bosan, udah bosan mengenai keadaan seperti ini. Kemudian tidak ada katakanlah
kurangnya support dari pemerintah sehingga mereka harus cari makan sendiri, which is sebenarnya tidak mudah kita menyalahkan pemerintah karena memang kita juga punya duit nggak ada, kemudian harus direfokus ke penanganan COVID-19, tetapi masyarakat luas kadang tidak aware ataupun tidak mematuhi yang sudah disampaikan oleh pemerintah, salah satunya karena mereka harus mencari makan. Saya sendiri tidak bisa menyalahkan, oh lo harus nggak keluar gitu segala macam, lo kalau seandainya nggak keluar dia mau makan apa gitu loh. Jadi banyak hal juga yang harus dibicarakan juga ya. Dan kalau melihat nih dokter sekarang kan orang sudah mulai tahu banyak yang landai. Dari sisi penyakit infeksi sendiri, ini gimana posisinya sekarang? Kalau kita melihat di beberapa provinsi kan masih banyak bermunculan juga ya informasi yang masih di sini seperti Jawa Tengah, Yogyakarta dan lain-lain. Kalau di Aceh sendiri gimana dokter? Saya melihat kalau seandainya di Aceh memang kita melihat penurunan yang sangat tajam, bukan hanya di Aceh tetapi di hampir keseluruhan Indonesia itu melandai. Tetapi harus diingat bahwa kemungkinan untuk gelombang selanjutnya itu ada gitu. Karena mengapa? Karena kita melihat dari negara-negara lain, di beberapa negara itu sudah mulai fase 3, gelombang 3-nya itu bermunculan. Biasanya memang seperti itu, bahwa terjadi di sana kemudian ditransfer atau masuk ke Indonesia, kemudian terutama di Jawa, kemudian Jawa meledak, baru kita meledak lagi. Jadi itu masih potensi itu masih sangat besar sekali bisa terjadi. Ini menurun, ada beberapa hal yang kemungkinan memang terjadi. Yang pertama memang imunitas kita sudah meningkat. Imunitas bisa bisa saja karena vaksin ataupun bisa bukan karena vaksin gitu. Jadi kita nggak tahu bahwa kita sudah terpapar, kemudian kita pembentukan antibodi tersebut bisa melindungi kita. Namun kalau seandainya dapat gelombang ketiga, kemudian ada varian baru, itu bisa saja bahwa muncul lagi hal yang sama. Hal yang sama ya. Dokter, kembali kepada penghargaan Elsevier tadi gitu. Mungkin kalau kita lihat pasti mereka tidak main-main juga kan, mendapatkan nama itu 2 di antara dosen USK itu sebagai penerima gelar saintis barangkali terbaik versi mereka. Nah dokter sendiri dalam masa COVID ini, selama during waktu 2 tahun ini, bagaimana menjaga semangat untuk bisa meriset dan menulis di tengah-tengah kondisi yang barangkali juga tidak baik-baik saja? Saya bahkan orang yang termasuk kegiatannya lebih banyak pada COVID-19 ini, pada masa pandemi ini, untuk proses penulisan, meneliti dan seterusnya, karena ini merupakan bidang saya, kemudian saya harus menulis banyak. Jadi kalau saya dibandingkan 2020-2019, tulisan saya di 2021 ini lebih banyak, karena memang terkait itu. Jadi saya tidak ada kecenderungan untuk turun pada masa pandemi ini, bahkan lebih meningkat seperti itu. Jadi termasuk sekarang saya sedang menyiapkan beberapa naskah publikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi tapi otomatis bahwa saya nggak bekerja sendiri, saya punya tim yang asisten yang saya hire, kemudian juga beberapa kolaborator dari beberapa negara seperti itu. Yang terakhir saya lagi menganalisis data bagaimana, yang pertama adalah bagaimana setelah divaksinasi berapa kadar antibodi pada masyarakat di Aceh, kemudian apakah terjadi penurunan. Jadi kita ambil dari pasien yang sudah divaksinasi dengan COVID-19 1 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan. Jadi bagaimana perubahannya. Jadi secara singkat menunjukkan bahwa konsentrasi antibodi tersebut atau sel pertahanan tubuh itu menurun gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa nanti bahwa setelah vaksin kedua itu harus ada booster lagi, bukan hanya pada tenaga kesehatan tapi kepada masyarakat juga kemungkinan besar bahwa itu ada perlu booster lagi. Jadi siap-siap untuk dosis ketiga seperti itu. Dosis ketiga ya. Betul. Nah ini kan setelah mendapat penghargaan itu, ini ada bentuk semacam kerjasama support lagi dari Elsevier atau seperti apa dokter setelah menerima penghargaan
2% saintis terbaik itu? Enggak, kalau dari Elsevier enggak. Dari Elsevier enggak, karena mereka hanya bertugas untuk mempublikasi. Jadi kemungkinan besar adalah saya malahan tertariknya dengan melihat ada beberapa yang katakan dari Indonesia 58, jadi saya melihat beberapa, kemudian yang saya tertarik itu adalah menjalin kerjasama dengan para peneliti yang masuk 58 itu, 58 besar itu. Jadi saya kemarin sudah melihat beberapa profil mereka yang dari kedokteran ataupun yang dari farmasi yang masih related dengan kedokteran. Jadi saya akan hubungi bekerja sama untuk mengajak untuk bekerja sama. Karena kalau seandainya kita tidak membuka diri untuk bekerja sama, sulit sekali bisa masuk katakanlah untuk 1%. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya nggak tahu berapa lama lagi. Ya, tapi mungkin kolaborasi itu akan memungkinkan lebih cepat ya. Betul sekali. Kalau mengenai support dari universitas sudah pasti ya. Sekarang support universitas lumayan oke, dari setiap tahun. Sekarang juga mereka udah buka pembukaan proposal penelitian. Jadi pemerintah kampus universitas membuka beberapa skema. Jadi ada skema H-index, skema profesor dan seterusnya untuk para peneliti di Indonesia di bawah USK seperti itu. Itu menurut saya yang termasuk kita yang harus diapresiasi. Tidak keseluruhan universitas ada skema-skema seperti itu. Yang kedua, kampus juga menyediakan, katakanlah kalau seandainya saya bisa publikasi di Ki berapa, misalkan kuartil 1, 2, 3, kemudian setiap 6 bulan kita bisa ajukan insentif ke universitas. Jadi tergantung kita submit publikasinya di Ki berapa, Ki itu menunjukkan kualitas, misalkan kualitas grup 1, grup 2, grup 3, nanti besarannya itu berdasarkan itu. Jadi saya rasa pemerintah kampus termasuk yang mendorong perhatian ya. Baik dokter, rata-rata saya pernah diskusi dan wawancara dengan narasumber saya di program Sebuku Inspiring Like a Book ini. Saya juga menanyakan dua hal. Dalam mencapai kesuksesan itu ada dua hal penting yang tidak bisa tidak kan. Mungkin saat-saat mengalami kegagalan atau barangkali belum dapat kesempatan, kemudian forward lagi untuk dapat kesempatan. Dalam karir dokter harapan sampai dengan menjadi menerima gelar 2% saintis terbaik versi Elsevier itu, apa yang paling dirasakan sebagai cambuk gitu untuk akhirnya tidak mau mengalah dengan kondisi itu supaya akhirnya mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Satu, banyak hal. Sebenarnya saya sudah bersifat kompetitif sejak SMA. Jadi jadi sejak SMA itu saya udah kelas 1 udah banting kerja keras gitu. Kerja keras. Jadi ketika jatuh saya udah biasa gitu. Jadi misalkan saya kemarin waktu SMA saya termasuk yang olimpiade biologi, saya pernah ke nasional, kemudian masuk bimbingan di ITB, seterusnya. Jadi itu sudah biasa termasuk. Kalau seandainya kita lihat kemarin saya waktu apply beasiswa S2 itu tahun pertama saya itu gagal gitu. Saya merasa, lah mengapa saya gagal gitu. Teman saya yang biasa-biasa aja masuk, menurut versi saya, versi Tuhan kan beda ya. Yang biasa saja mengapa bisa gitu. Jadi sudah biasa seperti itu. Jadi yang paling ini adalah bahwa prinsip saya bahwa kalau seandainya ada orang bisa, misalkan ya lu memanjat ini gitu, kemudian ada nggak manusia yang bisa? Oke, kalau seandainya ada manusia yang bisa, mengapa saya nggak bisa gitu. Nah itu salah satu motivasi saya. Jadi kalau seandainya selama orang itu makan nasi dan bisa mengerjakan itu, kalau seandainya saya suka dan mau juga yang itu, mengapa tidak mungkin seperti itu. Jadi kalau seandainya dibilang apakah bisa, katakanlah ya nanti misalkan mendapatkan kesempatan itu, mendapatkan katakanlah gelar profesor muda gitu. Target saya adalah itu. Jadi which is sebenarnya memungkinkan. Saya kalau saya ditanya mungkin, saya harus yakin bahwa mungkin seperti itu. Jadi saya bersifat bahwa harus optimis gitu. Jadi itu satu. Yang kedua adalah apa yang saya lakukan harus benar-benar berdasarkan kemampuan saya yang paling tinggi. Jadi banyak hal ketika saya tidak mau, maka saya tidak melakukannya.
Oke. Tapi kalau ketika saya melakukannya, maka saya melakukannya Serius ya? dengan serius. Jadi melihat interestingnya dulu ya. Ya, Kalau udah oke, kalau go saya ahead oke gitu. ya. Kalau saya oke, jangan harap Ya. itu. Itu masa sulitnya ya. Tapi pasti juga ada puncaknya yang ketika merasa diapresiasi, dianggap juga sebagai orang yang perlu diperhitungkan. Itu di saat kapan, dokter? Pasti tidak di saat 2% saintis ini ya. Bukan. Di Australia barangkali? Kalau di Australia enggak lah ya. Kalau di Australia ada beberapa memang momen ketika misalkan saya sebagai representatif untuk mewakili katakanlah universitas grup riset kami gitu, itu ada, cuma enggak lah. Yang terakhir itu adalah salah satu yang apresiasi dari pemerintah juga, termasuk saya masuk 3 besar di Indonesia sebagai penulis utama paling produktif. Oke. Paling produktif. Jadi kemudian saya juga 2 artikel saya termasuk dikategorikan yang berkualitas tinggi. Jadi termasuk ada penghargaan dari pemerintah, which is oke lah ya. Kemudian sekarang yang paling saya ini adalah saya mendaftarkan sebagai BISA. Jadi BISA itu Brain Young Scientist Award seperti itu untuk 2021. Saya sudah mendaftar. Saya nggak tahu apakah lulus atau enggak gitu. Saya berharap diterima. Iya, itu di tahun ini ya. Di tahun dokter, ini ya. gitu. Jadi untuk ke depan apalagi nih rencananya dokter harapan? Satu yang paling saya targetkan kalau seandainya melakukan penelitian, mengirim proposal ke universitas, itu udah biasa ya. Jadi itu akan menjadi yang menjadi hal yang reguler nanti ke depannya. Tapi yang saya inginkan adalah bisa mendapatkan dana besar dari luar. Besar dari luar untuk penelitian yang akan saya lakukan. Nah, itu yang agak sulit karena mengapa? Karena memang kalau seandainya seperti saya yang masih kalau seandainya ini kita di luar negeri kita buat asisten profesor, chance-nya itu agak beda kalau seandainya sudah profesor full seperti itu, ataupun kalau seandainya associate profesor. Nah, itu agak sulitnya karena kalau seandainya kita punya ide, kita masih asisten profesor, agak sulit untuk mendapatkan dana besar. Karena kalau seandainya kita berpegangan dari dana dari Indonesia itu relatif kecil dibandingkan kalau seandainya kita dapat funding dari luar seperti itu. Itu yang harus dapat. Iya. Dalam karir sebagai peneliti penyakit infeksi ini, dokter, siapa yang paling menjadi semacam mungkin tokoh atau sosok yang paling dilihat menjadi inspirasi bagi dokter gitu sampai akhirnya merasa bahwa ini punya jalan luas untuk bisa dilakukan? Kalau seandainya di Indonesia lah ya kita bilang ya, kita dari Indonesia Ali Syahbana ya, jadi beliau adalah dari Pajajaran, Pajajaran Bandung ya, Pajajaran ya, Bandung. Jadi beliau termasuk tokoh yang terutama dia infeksi di tuberkulosis ya, jadi sangat berkiprah sekali. Kemudian kerjasamanya juga banyak terutama ke Belanda, seperti Belanda, Indonesia. Jadi beliau juga banyak mendapatkan grant besar seperti itu. Jadi beliau termasuk salah satu yang menginspirasi ya. Kalau di Indonesia, kalau di dunia atau di Australia barangkali? Kalau di Australia banyak. Tom Riley. Jadi Tom Riley itu termasuk kalau seandainya kalau di Australia termasuk yang Marshall Berry. Jadi Marshall Berry itu yang penerima Nobel dari Australia. Jadi kantornya itu pas di lantai 3, kita lantai 2, dia lantai 3. Jadi kadang-kadang ketemu di lorong seperti di koridor kadang-kadang itu. Jadi sangat menginspirasi. Beliau menemukan bahwa bakteri itu bisa menyebabkan kanker usus seperti itu dalam tubuh ya. Yep. Untuk teman-teman sahabat yang menonton yang barangkali ingin mendalami juga bidang penyakit infeksi, dokter mau kasih tahu tips dan triks barangkali. Satu yang paling penting adalah kita harus menikmati. Ya, karena di bidang ilmu itu ada yang kita nggak menikmati. Misalkan kalau saya menulis tentang katakanlah ya penyakit jantung, saya nggak menikmati. Gitu. Jadi cari bidang yang yang kita nikmati.
ya bisa infeksi, enjoy ya? bisa infeksi, bisa tidak infeksi seperti itu. Jadi dalami, kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kalau seandainya pengen ini, kita nggak bisa tiba-tiba gitu, nggak bisa. Jadi kita harus dikit-dikit. Jadi kalau seandainya kita masih kecil, kemudian kita nyari yang lebih besar, kemudian cari. Karena dunia penelitian itu seperti itu. Jadi susah sekali kalau seandainya tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba muncul seperti itu, entah dari mana. Biasanya nggak seperti harus itu. Dirintis ya, benar-benar. Terima kasih dokter. Tidak terasa hampir sejam ya kayaknya ya kita ngobrol, dan sangat cicak sekali dokter juga mendengarkan apa yang disampaikan, nambah ilmu juga, dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan bisa menjadi 1% ya. Amin, dokter. amin. Meskipun tadi katanya itu bukan tujuan, tapi pencapaian pasti juga sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih, Thank you, Dokter Harapan. Semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Amin. Sahabat semua, begitu tadi obrolan saya dengan Dokter Harapan, PhD, yang merupakan salah satu saintis yang paling membanggakan di Universitas Syah Kuala atau USK. Kiprah beliau di penyakit infeksi bukan saja muncul begitu saja, tapi seperti yang dikatakan tadi, dikawal, dirintis, dan ditekuni sejak dari dulu bahkan. Dan untuk memperoleh itu tentu bukan punya waktu yang sedikit, tapi perlu waktu yang cukup panjang. Dan apa yang dikatakan oleh Dokter Harapan tadi merupakan satu insight bagi kita untuk mendapatkan sesuatu, berkiprah di dalam bidang sesuatu, tekuni, jalani, senangi, dan enjoy untuk melakukan sampai dengan mendapatkan prestasi yang diinginkan. Meskipun apa yang disampaikan tadi barangkali belum cukup untuk mendapatkan informasi terkait penyakit infeksi dan lain-lain, tapi membuka jalan kita untuk dapat menuju pintu besar untuk mendalami apa yang disampaikan. Sampai ketemu lagi dalam sebuku Inspiring Like a Book lainnya, tentu saja dengan sosok-sosok yang inspiratif yang mudah-mudahan bisa memberikan inspiring bagi kita semua. Salam, sampai ketemu lagi.